Jangan main game aja, bawa olahraga juga tuh. Jangan olahraga jempol aja. Iya, betul. Tersinggung saya. Karena Kita pun sekarang menerima pendaftaran khusus difabel secara gratis gitu. untuk difabel gratis. Betul sekali. Aja PBSI Kobar Jaya. Wah, itu. Saya mau berbagi sedikit informasi nih buat teman-teman ya, dan referensi buat teman-teman yang punya sepatu kotor dan gak sempat buat nyuci sendiri di rumah, bisa langsung datang aja ke Clean Activity. Karena Clean Activity ini adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa cuci sepatu teman-teman. Nggak cuma sepatu sih, kalian juga bisa cuci tas, ransel, topi di sana. Clean Activity juga menyediakan beberapa treatment ya untuk sepatu. Yang pertama Deep Clean, Fast Clean, Litter Treatment, Kid Shoes, For Women, dan terakhir adalah Repaint. Nah, bagi teman-teman yang nggak sempat langsung datang ke Clean Activity, Clean Activity juga menyediakan jasa antar jemput untuk area Pangkalan Bun Kota, dan itu gratis loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buruan teman-teman yang pengen cuci sepatu kotornya, kalian bisa langsung datang aja ke Clean Activity. Harganya juga terjangkau, proses pengerjaannya cepat, dan itu gratis untuk yang antar jemput ya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung aja cek nih di IG-nya Clean Activity _sus atau cek di box description yang ada di bawah, udah saya siapkan. Oke, buat teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel WB Talk With. Nah, kita hari ini ngobrol santai seperti biasa ya. Karena tentunya channel ini akan mengundang orang-orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Ya, salah satunya yang tamu kita malam ini, beliau ini adalah seseorang yang spesial menurut saya. Kenapa saya undang ya? Karena spesial. Nah, jadi mungkin kiranya abang bisa memperkenalkan diri buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Ya. Nama saya Anang Sofian, pembina dari PBSI Kobar dan melatih di bagian klub PB Bina Mentari dan PB Tunas Termili Pangkalan Bun. Jadi beliau ini adalah seorang pelatih bulu tangkis. Benar begitu bang? Betul. Oke. Kenapa saya undang ya? Karena beliau pelatih. Jadi kita mau ngobrol santai aja nih bang, sambil ngopi-ngopi karena di luar lagi hujan. Jadi Betul, kita santai. dingin sekali. Kita nggak usah tegang bang. Kenapa abang memilih untuk bulu tangkis? Awalnya dulunya saya sih cuman menonton aja di tetangga ataupun di kampung-kampung gitu, di bagian RT-RT aja. Nah, selanjutnya saya coba-coba, alhamdulillah berminat dan menyukain di bidang olahraga bulu tangkis. Itu dari SD bang? Dari SD, betul sekali. Dari SD. Jadi sampai sekarang ya hitung-hitung udah lama. Jadi awalnya memang hobinya bulu tangkis. Betul sekali. Jadi teman-teman yang punya hobi bulu tangkis tuh untuk yang area Pangkalan Bun berarti kenal dong dan beliau kan kayak gitu. Karena banyak atlet-atlet yang di Pangkalan Bun atau yang suka hobi main bulu tangkis dikit banyak yang tahu nih sama beliau. Abang ngelatih bulu tangkis dari tahun berapa bang? Tahun 2007 hingga sekarang 2020. Gitu. Jadi udah berapa tahun tuh berarti? 13 tahun. 13 tahun. Betul. 13 tahun lama juga bang. Kalau ngelatih bang, tuh biasanya kalau untuk di sini Pangkalan Bun, abang ngelatihnya di mana tuh bang? Di lapangannya tuh? Awal mulanya dulunya di Gor Korindo sama di Gor Kelurahan Mendawai. Kalau sekarang efektifnya di bagian Gor Koni dan Gor Kelurahan saja. Oh, jadi apa klubnya satu di Koni, Betul. satu di Kelurahan Raja. Betul. Yang dekat Termili itu berarti bang ya? Betul sekali. Nah, jadi abang ini juga punya angkringan juga nih. Nah, Iya, angkringan betul. apa bang? Angkringan R. Nah. Berhubung kita nggak bisa nyebut R gitu kan, jadi kita tonjolkan aja kekurangan kita gitu. Biar jadi kelebihan. Betul sekali. Jadi tidak ada maksud apapun, jadi beliau inisiatif sendiri nih. Jadi teman-teman kiranya bisa nih
yang pengen nyantai-nyantai, mungkin menghirup suasana malam, ya bisa mampir langsung ke tempatnya Bang Anang ini. Di situ Angkringan R. Kalau di terminal itu, dari lapangan terminal itu paling ujung. Betul sekali. Paling ujung tuh. Jadi kelihatan sudah Angkringan R. Nah, itu tempat Bang Anang. Bisa lah di situ. Saya pernah ke sana, ngobrol-ngobrol, tapatnya asik. Kita kembali lagi sama obrolan kita yang semula. Dari klub 2 Bang. Kan itu kan dua-duanya Bang yang handle nih. Betul sekali. Itu berapa anggotanya Bang? Anak didiknya tuh? Kalau untuk di Gorkoni kurang lebih 20-an lah yang aktifnya gitu. Dan saya pun dibantu sama Pak Sunar gitu. Seorang kepala sekolah SDN Mendawai 1. Gitu. Sedangkan kalau untuk di Gor Kelurahan Raja ataupun di dekat lapangan Tasmili itu kurang lebih 8 orang aja. Dan bagi yang tidak mampu kita gratiskan. Gitu. Yang tidak mampu digratiskan? Betul. Oke. Tapi menangani handle 2 klub kayak gitu, maksudnya masih bisa dikondisikan kan Bang? Masih bisa, alhamdulillah. Masih bisa. Tinggal nyeting waktunya aja lagi itu kan. Oke. Dan mungkin teman-teman yang pengen latihan bisa nih, atau nggak Bang Anang tanya-tanya dulu boleh? Kan kayak gitu. Betul. 2 klub itu kalau dari anak didiknya pernah kemana aja Bang? Alhamdulillah kalau untuk provinsi udah sering gitu. Ikut perlombaan. Betul sekali. Oke. Juaranya ada Bang? Ada juga yang mendapatkan juara gitu. Ya, jadi ada prestasinya lah, hasil didikan beliau ada prestasinya. Yang tidak mungkin terlepas dari segala sesuatu yang boleh dikatakan kerja kerasnya. Ya, sebagai pelatih. Dari Abang Anang sendiri nih. Melatih kayak gitu sulit nggak sih Bang? Ya sulit-sulit gampang lah, tetapi kalau kita sudah hobi dan ikhlas akan mudah lah segalanya gitu. Enjoy aja lah gitu lah. Gitu. Pelatih. Kalau di Pangkalanmu sendiri ada berapa pelatih Bang? Ada 4 pelatih ataupun 4 klub dalam pembinaan di bawah PBSI Kobar. Jadi ada 4 pelatih. Jadi Bang Anang ini salah satunya tuh dari keempat itu. Bisa siapa-siapa tuh Bang? Untuk di Pangkalan Bun pelatihnya kayak Bang Ari, Bang Sigit, sama Bang Ameng gitu. Itu deretan nama pelatih yang ada di Kobar tuh untuk bulu tangkis. Ini jam terbangnya juga udah tinggi-tinggi pastinya. Sama seperti beliau juga ya kan. Ngomong masalah pelatih Bang, ada sertifikatnya nggak tuh? Alhamdulillah ada. Cuman sampai sekarang belum nyampe ke kita aja gitu. Ya mudah-mudahan lah cepatlah kita nanti dapatnya gitu kan. Oke. Itu sertifikat itu dikeluarkan dari mana tuh Bang? Dari PBSI Provinsi Palangkaraya gitu. Jadi kita jadi ngindupnya ke Palangkaraya di provinsi. Betul. Jadi sertifikatnya terbitnya dari sana tuh. Cuman Betul sampai sekali. sekarang belum keluar. Belum lagi. Oke, gitu. keluar. Jadi harapannya ya pengennya kita mungkin cepatlah keluar. Amin. Ya kan? Dan di dalam terus nggak enak. Betul. Keluar lah. Jadi biar enak lah. Maksudnya sebagai pelatih itu ada yang harus bisa ditunjukkan dan meyakinkan bahwa aku adalah seorang pelatih. Nah, jadi ya bisa dikatakan tanda lah. Iya, kan? betul sekali. Tanda. Jadi tolonglah diberikan tanda itulah. Jadi kita memang malam ini sebenarnya dari malam kemarin, cuman podcastnya baru bisa sekarang karena harinya hujan terus. Melatih dari jam berapa Bang? Atau hari-harinya apa aja Bang kalau ngelatih? Kalau untuk jadwal di Gedung Koni itu pagi Minggu mulai jam 07.30 sampai jam 11.00 itu hari Minggu, dan kalau Kamis siang itu jam 13.00 sampai jam 16.00 gitu. Jadi maksudnya waktunya tuh pun tertib lah untuk jam latihan segala macam. Abang itu Bang buka itu enggak misalnya kayak atau ada batasan umur enggak
untuk bisa gabung apa segala macam? Kalau batasan umur sih kita cuman sampai pelajar tingkat SMA aja gitu. Dari PAUD pun sudah kita menerima gitu. Oh iya. Persyaratan cuman menggunakan pakaian olahraga aja gitu. Oke. Jadi bisa langsung datang, mau gabung, ngobrol, gimana caranya bisa langsung. Dan kita pun sekarang menerima pendaftaran khusus difabel secara gratis gitu. Untuk difabel gratis. Betul sekali. Nah, jadi mungkin ada abang-abang mungkin yang mempunyai anak istimewa, mungkin dia kelihatan hobinya di olahraga bulu tangkis, bisa datang ke Bang Anang, mungkin bisa jadi anak didiknya ya Bang ya, Bisa dilajarin bulu tangkis. Jadi biar kelihatan bakat-bakatnya kan, karena anak istimewa itu pada dasarnya sama aja Bang, kayak kita pada umumnya ya kan, cuman mereka cara menanganannya harus lebih istimewa kita kan, intinya seperti itu. Jadi Bang Anang nih buka pendaftaran khusus yang difabel juga. Jadi ya itu bisalah jadi referensi kan buat kita semua. Kalau di Kobar sendiri Bang, lomba Betul. segala macam ada nggak untuk badminton? Sering nggak maksudnya? Kalau ada kan, terus maksudnya sering nggak? Kalau untuk agendanya sudah ada sih pasti kan. Dalam 1 tahun pasti ada beberapa kali event. Cuman berhubung dalam keadaan kondisi corona ini COVID, jadi sementara di pending dulu gitu. Oh, di pending dulu. Jadi kalau yang nggak ada COVID tuh mungkin acaranya akan berjalan. Pasti ada sekali. Pasti ada sekali. Dan pastinya anak didik dari abang pasti ada yang ikut. Oke, pasti. Untuk memeriahkan kan. Betul sekali. Dan itu pasti menyabet juara. Amin. Amin. Gitu. Ya kan? Maunya seperti itu. Ini kita harus, ekspektasi kita harus tinggi kan. Pasti dapat sih, alhamdulillah. Pasti dapat di 4 besar gitu, pasti masuk Pasti masuk. gitu. Ya perempuan sama yang laki-laki itu aja kan Bang, bebas aja kan masuk ke situ segala macam. Betul sekali ya, bebas saja gitu. Maksudnya nggak meanukan gender, laki-laki aja yang boleh masuk pelatihan di sini, enggak kan? Enggak, bebas saja. Cuman kebanyakan kita ngalamin kesulitan untuk di Kobar, bibit-bibit yang muda ini dari putri-putrinya gitu. Susah sekali gitu. Oke, cuman sebenarnya kalau ada bagus juga, ya. Maksudnya nggak dominan laki-laki lah. Karena kan kayak olahraga badminton nih, khususnya yang pernah kita lihat di TV itu pasti ada tuh yang putri ya kan. Beberapa kali juga saya ada main ke KONI dulu, ya ada aja sih yang main perempuan, tapi maksudnya nggak banyak, masih lebih dominan yang laki-laki. Jadi mungkin yang perempuan malu mungkin datang ke KONI, datang ke Bang Anang, jangan malu-malu, karena jujur kekurangan bibit dari putrinya. Betul sekali. Atletnya gitu ya. Jadi memang harus ya jangan malu lah. Sekarang tuh jangan malu-malu. Susah kalau semangat malu. Terus. Semangat terus. Bang udah pernah kemana aja Bang? Sama jadi profesi pelatih ini udah pernah kemana aja? Kayak kemarin di klub Shuttle Time ataupun di klub pelatihan khusus pelatih di Palangkaraya. Terus kita sempat juga beripat ke PB Jarum Kudus gitu. Menemuin juga, kita sharing juga sama Bapak Pung Permadi dan Maria Christine juga, mantan pemain dunia kita juga gitu. Itu biaya sendiri apa gimana Bang? Alhamdulillah ada juga bantuan dari pemerintah, PBSI Kobar maupun pemerintah setempat gitu. Jadi dibantu juga tuh. Betul. Berapa lama kemarin Bang kunjungan ke sana? Kunjungannya di sana cuma kurang lebih 3 hari aja. Dan terbatas juga kalau kita di sana kan gitu. Maksudnya kita sharing cuman dikasih waktu, durasinya agak pendek gitu. Jadi sesingkat itu aja Bang? Betul, ya anggaplah kurang lebih 60 menit lah gitu. 60 menit tuh sangat berarti bagi saya gitu. Mendapatkan kesempatan 60 menit. Oke. Jadi di sana juga mungkin diajarin juga mungkin cara mendidik bagaimana gitu, masalah skill maupun fisiknya juga gitu, cara meredam anak didik kita bagaimana gitu emosinya gitu kan. Jadi udah
maksudnya dapat pengalaman, dapat pembelajaran baru betul, setelah alhamdulillah. kunjungan ke sana kan. Ini ya jangan main-main kan, seperti itu. Segala sesuatu itu harus ada pembelajaran yang lebih hebat lah. Iya, Gitu kan. betul. Kalau Bang sendiri Bang, pengennya tuh untuk di tempat kita khususnya tuh perbulu tangkisan tuh pengennya maunya seperti apa Bang? Lah kita istilahnya berkiblat sama kota Pulau Jawa maupun Jakarta gitu kan. Mereka kan lebih pesat majunya gitu kan. Jadi bisalah kita ngikutin cara-cara mereka gitu. Cara kepengurusannya juga gitu. Untuk program pelatihannya gitu kan. Ya pasti beda ya Bang di sini sama di Jawa. Beda sih gitu. Di sini pelatihannya kok bisa dikatakan beda tuh dari apa Bang? Dari fasilitas kah atau apa tuh? Fasilitas juga termasuk juga itu. Terus kayak modelnya apa itu ya, untuk jenis-jenis kayak katakanlah kayak untuk suplemennya kayak gitu kan masih ya minim lah gitu untuk atletnya gitu kan. Oke, jadi memang ya untuk di sini sendiri masih agak kurang sih ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi lah gitu ya. Harapannya kita pengennya lebih baik Bang kedepannya kayak gitu. Jadi kiranya bisa sama-sama membangun ya kan. Kalau sponsor segala macam banyak Bang, kalau misalnya ada event segala macam? Alhamdulillah banyak juga, karena banyak juga yang sponsor ini jadi atlet Pangkalan Bun juga gitu. Iya. Kalau ngadain di Kobar sendiri lomba Bang, itu dari kabupaten tetangga ada yang datang nggak Bang? Sering kadang-kadang datang juga, dan kita pun mendatangkan pemain pelatnas gitu. Dan kebetulan kita termasuk di panitianya juga, jadi wasit juga gitu. Setiap ada turnamen gitu. Jadi dipilih juga buat jadi wasit segala macam. Susah Bang jadi wasit? Ya enggak juga sih gitu, mudah aja. Yang penting kita yakin aja dan tahu aturannya aja gitu kan. Karena kalau jadi wasit pun katanya ada pelatihannya juga. Betul, kebetulan saya memang belum ada gitu. Nah kalau untuk yang di sini yang jadi pelatih, jadi wasit. Jadi wasit. Yang sering jadi wasit kalau untuk yang mendapatkan sertifikatnya Pak Sunaryadi sama Pak Yadi gitu. Dari PBSI Kobar juga itu. Oke. Jadi beliau tuh sering tuh dijadikan wasit pada saat ada acara event perlombaan bulu tangkis. Ataupun yang open gitu, yang mendatangkan kayak pemain pelatnas nasional gitu. Iya. Ada Bang orang Pangkalan Bun yang bisa ngalahkan pemain dari pelatnas? Kalau mengalahkan sih belum sih, cuman maksudnya kalau ngimbangin sudah ada itu kemarin gitu. Jadi skillnya ternyata hebat juga, tinggal dipoles lagi. Betul sekali itu. Kebanyakan Bang yang berbakat tuh yang di Pangkalan Bun tuh anak-anak yang seperti apa tuh? Kalau bahasanya mah tengil gitu loh, bandel sekali gitu loh. Mentalnya tuh kayaknya tuh istilahnya bandelnya tuh kayak luar biasa susah banget itu loh kalau untuk dikasih masukan atau nasihat gitu. Cuman kita perlahan-perlahan dulu mendekatin mereka, mempelajarin karakternya bagaimana kita menanganinya dengan baik gitu. Jadi memang harus dilihat nih si anak nih seperti apa cara penanganannya. Betul sekali, itu harus itu ya. Dan rata-rata yang seperti kita omongkan kemarin, rata-rata ya kayak bibit-bibit yang berprestasi segala macam tuh lahirnya dari ekonomi keluarga yang kurang baik. Ya menengah ke bawah. Betul. Yang butuh support lebih. Kemauan udah ada tuh, bakat sudah kelihatan, cuma butuh dipoles saja dikit, dibantulah, ya kan? Iya, betul. Jadi tergantung itu tanggung jawab pelatihnya bagaimana kan, untuk biar anak didiknya lebih mantap, seperti itu. Suka dukanya selama jadi pelatih segala macam apa Bang? Ada nggak sih? Kalau sukanya saya sangat bahagia banget nih, karena saya bisa berbagi ilmu. Ya menurunkan istilahnya skillnya lah dulu gitu kan, untuk anak-anak teknik dasarnya gimana gitu kan, teknik melangkah maupun teknik memegang raket kayak gitu kan.
ataupun potwalknya gitu. Nah, jadi apalagi mereka berprestasi mendapatkan trofi gitu, alhamdulillah ada kepuasan batin ataupun kebanggaan tersendiri gitu. Karena lihat anak didik berprestasi. Alhamdulillah senang banget kayak gitu, bahagia banget. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau untuk dukanya nggak ada nih. Dukanya nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Karena mungkin abang ngelihat ini dari sisi apa bang? Kok sampai dibilang nggak ada dukanya kan? Apa karena memang ini sudah jadi hobi? Betul sekali, jadi hobi gitu. Apalagi itu memang enjoy aja menjalanin, menikmatin ngelatih saat ini loh. Gitu. Karena sembari di situ kan olahraga juga ya bang? Betul, biar badan fit terus gitu. Karena umur makin bertambah itu harus banyak gerak. Betul. Ya kan, biar nggak cepat pikun. Ya kan seperti itu. Jadi memang olahraganya harus dijaga. Makin tua itu harusnya makin berolahraga. Benar nggak bang? Betul. Nah, benar. Ya, soalnya kayak gitu. Makanya sekarang saya kurang olahraga karena saya masih muda. Nanti kalau agak tua sedikit saya baru olahraga kan. Jadi ya mumpung masih muda jadi saya kurang lah olahraganya dikit. Ya diawalin olahraga di dalam rumah lah dulu. Paling tidak push up lah gitu Ya, kan 10 kali dulu keluarkan kan. keringat, racun-racun dalam tubuh untuk bisa keluar. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin bulu tangkis itu sebenarnya saya tuh bang dulu ada keinginan dalam artian ini bisa dijadikan salah satu olahraga yang bagus nih untuk menjaga kesehatan tubuh, karena olahraga bulu tangkis nih yang saya tahu olahraga yang paling nggak bisa diam. Betul, serba kerja semua ini anggota tubuhnya gitu. Iya. Maksudnya sepersekian detik kan pasti gerak kan bang, karena bola itu kan cepat tuh. Cepet banget. Jadi kita gerak terus. Jadi saya pernah main bulu tangkis, habis itu saya besoknya pegal-pegal. Nggak biasa. Tapi kalau abang udah biasa kan bang, jadi habis latihan gimana pun badan nggak sakit-sakit. Ya sebelum kita olahraga maupun latihan ya pemanasan dulu lah, peregangan otot dulu gitu. Jadi ada teknik-tekniknya juga, nggak sembarangan asal megang raket langsung pak kan nggak mungkin. Takutnya nanti cedera juga kan tuh. Ibaratnya mesinnya belum dipanasin nih. Ya benar. Jadi memang harus dipanasin dulu. Ya kalau teknik latihan kayak gitu memang diterapkan kan bang pada saat melatih anak didik segala macam, disuruh lari dulu, pemanasan apa segala macam. Harus itu. Harus. Oke, jadi memang benar-benar diperhatikan. Jadi meminimalisir yang namanya cedera. Nah, karena potensinya untuk cedera untuk badminton sendiri itu ya boleh dikatakan sangat riskan lah gitu. Iya. Bagian pergelangan kaki biasanya bang, karena loncat-loncat apa segala macam. Bagian ankle. Mungkin kalau kayak bahu mungkin gimana caranya biar mukul nggak bisa apa kalau kata orang itu kesleo ya bang? Ya, teplecok bilang orang Pangkalan Bun. Teplecok. Jadi itu meminimalisir. Jadi ada tekniknya. Jadi kalau main badminton itu yang kemarin di tempat kita omongkan, bukan ini yang gerak ya bang? Betul. Tapi ini ya. Pergelangan tangan, otot pergelangan tangan juga gitu. Sama fungsi jempol itu untuk memegang raket itu gimana? Itu kan kemarin abang juga ngasih tahu. Jadi kayak gini cara megang raket dia bilang. Jadi jempol itu memang harus itu number one jempol untuk bisa gimana caranya mengkontrol lah. Nah, untuk smash gimana, kita service kayak gimana. Jangan main game aja, bawa olahraga juga tuh. Jangan olahraga jempol aja. Iya betul. Tersinggung saya. Karena saya olahraganya jempol aja, kita main game. Tapi bisa lah mungkin ya lain kesempatan dan waktu saya bisa datang ke tempat abang untuk sekedar ya coba-coba lah berapa set. Coba tahu kan saya capek, saya off dulu kan kayak gitu. Jadi boleh ya bang ya? Boleh, tak sediakan semua nih peralatannya nih, baju plus celana segala macam, plus sepatunya, raketnya juga. Disponsori Bang Anang oleh saya kalau main badminton. Tapi kalah harus bayar kok ya. Nah itu bang, kalau kita main di gor tuh, kita memang harus bayar kok atau gimana? Kalau misalnya masuk ke klub nih, kalau kita nyewa lapangan aja kan, tuh bayar kok. Nah kalau untuk di klub abang tuh kayak gimana tuh? Kalau kita untuk koknya kita cuman kok yang second aja. Jadi kita habis yang jadwal umum maupun yang dewasa, kita kumpulin dulu, kita sortir dan layak pakai kita gunakan kembali gitu.
untuk latihan atlet-atlet yang muda ini. Latihan basicnya apa segala macam. Cara memegang kok pun sudah ada itu aturannya kan. Oke. Jadi teknik-tekniknya tuh ada tuh, nggak Iya, sembarangan pukul. Kan bukan seperti itu. Tahapannya ada juga kan, step by step lah gitu, nggak bisa instan juga gitu. Jadi kalau masuk ke klub abang pasti dilajarin. Betul, pasti itu. Jadi gayanya pun akan seperti pemain pelatnas gayanya. Tergantung mau niru gaya si siapa nih kan. Betul. Jadi ada cara-caranya dan ada gaya-gayanya. Biar ya keren aja kan. Iya. Kalau abang sendiri ngikutin gaya apa bang kalau pada saat untuk main bulu tangkis? Kayaknya saya nggak ada sih ngikut, cuman punya gaya saya sendiri aja gitu kan. Ngalir aja gitu. Senyaman mungkin lah. Betul. Nah, karena kebanyakan tuh kadang ada orang yang ngikutin biar aku terlihat seperti atlet ini jadi diikutin gayanya, gaya smash-nya apa segala macam. Kan banyak tuh keren-keren kan atlet-atlet bulu tangkis kita yang di Indonesia yang tandingnya sampai kemana-mana tuh gaya kan keren-keren loh. Betul sekali. Nah, macam-macam. Jadi mungkin ada yang mau meniru seperti itu bisa kan. Asal latihannya sama abang ini kayak gitu. Kita promosi aja bang. Lanjut. Kita santai aja di sini. Jadi kita ngomongnya memang santai. Kita kalau ngomong untuk masalah di Pangkalan Bun sendiri, fasilitasnya sudah standar nggak bang untuk pertandingan sih sebenarnya kalau di Pangkalan Bun? Lapangannya tuh? Dengan berhati belum sekali. Karena ini kan masih dalam kondisi udah katakanlah gedung KONI itu udah dimakan usia lah gitu kan. Jadi sudah ada rencana dari pemerintah kita akan dibangun atau dipindahkan ke training centernya, sport centernya itu kan rencana di sana nantinya gitu. Iya, tapi berarti KONI ini nggak dipakai dong? Kayaknya udah nggak lagi nanti gitu. Jadi agak sedikit menyamping lah. Ya kan, nyamping sedikit. Kan kalau KONI di tengah kota. Betul. Ya kan kalau Sampul Agak Baru tuh agak di sebelah sana sedikit, sebelah timur sedikit. Betul. Ya mepet-mepet dikit lah. Ini masih enak dijangkau. Saya belum jadi ya Bang di sana ya. Belum sih gitu. Tapi rencananya kalau itu udah jadi memang pusat latihan badminton akan dipindahkan ke sana. Betul. Oke, jadi mungkin semoga itu cepat jadi ya. Biar cepat-cepat anak-anak didik atau bibit-bibit yang muda, atlet-atlet muda yang ada di Kota Waringin Barat mungkin bisa merasakan mungkin standarnya lapangan yang seperti di Jawa-Jawa Bang. Iya. Yang di luar Kalimantan yang udah bagus-bagus, yang kalau bunyi cacit Iya. Matras itu kan. iya, itu entah gara-gara sepatu yang mahal atau lantai yang mahal nggak tahu Bang. Atau langkahnya terlalu cepat. Oh iya. Ngopi dulu ah. Oke, santai Bang, santai. Jadi ada nggak Bang kira-kira pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana, mungkin Abang sebagai pelatih, teman-temannya sebagai pelatih, pesan-pesannya ada nggak? Oke, untuk teman-teman pelatih yang ada di Kota Waringin Barat ataupun Pangkalan Bun, ayo kita tetap semangat untuk melatih anak didik kita, dan kita satu bendera PBSI Kobar Jaya. Wah, itu mantap. Untuk pesan-pesannya Bang buat yang itu yang mau gabung atau segala macam bisa lah disampaikan, atau pesan-pesannya buat harapannya dan apa harapannya untuk pemerintah kedepannya seperti apa bisa disampaikan. Untuk harapan kita mudah-mudahan pemerintah memperhatikan atlet-atlet muda dan pembinanya maupun pelatihnya juga, gitu aja lah cukup. Oke. Buat yang mau gabung Bang pesan-pesannya? Oke, buat yang gabung silakan datang ke GOR KONI maupun ke GOR Kelurahan Raja dengan pakaian olahraga yang rapi, udah bisa gabung, tetap semangat gitu. Ya, intinya jangan malu lah bertanya. Betul sekali. Misalnya mau gabung Bang, boleh nggak saya gabung? Bisa langsung ngomong. Oke. Jadi ingat aja ini Bang Anang ya. Jadi begitu ke GOR langsung cari yang namanya Bang Anang. Tanya aja, Bang Anang ada nggak? Kalau nggak ada di angkringan berarti. Jadi simple kan. Kalau yang mau gabungnya Kelurahan Raja, kalau nggak ada di situ berarti di angkringan. Betul. Kalau yang ke KONI Bang Anang nggak ada berarti ke angkringan. Bang Anang nggak jauh-jauh larinya. Berarti ke situ-situ aja.
Oke, Oke, untuk tambahan lagi satu ini, kalau untuk di jadwalnya untuk di Gor Kelurahan saja, itu jadwalnya Senin siang jam 13.00 sampai jam 16.00, dan hari Jumatnya itu sama juga jamnya 13.00 sampai jam 16.00 gitu. Oke, jadi jam 1 sampai jam 4. Betul sekali. Jadi kiranya yang mau gabung kita harus tahu jamnya biar sampai ke situ lihat, oh ya ada orangnya. Jangan sampai ke situ pas mau gabung nggak ada orangnya, bingung kan nanti. Jadi itu jamnya jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi pasti ada di situ. Jadi sekali lagi saya ulangi, buat teman-teman yang pengen gabung silahkan aja langsung datang ke Bang Anang ini, tanya-tanya, gabung, bawa ini Pakai baju olahraga aja. lengkap segala macam, sepatu yang jelas. Betul. Jangan nyeker, susah ya. Kalau itu kaki kata Bang Anang tadi teplecok. Jadi kita itu ya, minimalisir teplecokan itu. Kesleo. Jadi dan Bang Anang ini juga membuka khusus untuk anak-anak yang istimewa, difabel. Bisa langsung abang-abang atau ibu-ibu, mbak-mbak yang mempunyai anak istimewa bisa langsung datangin Bang Anang untuk gimana cara gabungnya segala macam. Karena pasti tiap anak berbeda-beda kan. Jadi sekiranya bisa diomongkan lebih dulu seperti apa segala macam. Jadi biar pendekatannya lebih enak, lebih santai. Jadi mungkin bisalah disalurkan. Atau mungkin ibu guru, Kakak Vina yang kemarin kita undang ke sini, guru difabel. Nah, itu bisa tuh, mungkin Kak Vina bisa merekomendasikan muridnya bisa datangin ke Bang Anang kan, seperti itu. Jadi kita sama-sama bersinergi aja, ya kan, saling berterkait. Jadi ini Bang, keterikaitan apa Gus? Gus, apa albumnya Noah? Nah, keterikaitan itu albumnya Noah Bang. Entah benar apa enggak, tapi yang intinya seperti itulah. Itu sangkut pautkan aja lah biar asik ya kan. Jadi mungkin kiranya teman bisa follow saya, DM mungkin profesi, pekerjaan atau komunitas apa yang bisa kita undang di WB Talk With, kan kita undang ya, kita bicara santai sama seperti ini segala macam, sama seperti Bang Anang. Jadi kita sharing aja biar kita kelihatan bagus dalam artian kita tidak kaleng-kaleng kan, seperti itu. Jadi mungkin kiranya bisa juga add Facebooknya Abang. Ada Facebook, IG ada nggak Bang? Ada juga. Nah, IG ada juga. Jadi mungkin bisa lah di situ follow IG, DM ya. Mau tanya-tanya silahkan. Tidak, Abang Anang tidak menutup IG-nya, pasti dibaca. Betul sekali. Seperti itu. Semoga paketannya ada terus. Ada terus. Pasti ada kan? Iya ada dong. Wi-Fi Bang. Betul sekali. Harus ada lah. Masa sekian ya buat teman-teman yang udah menyaksikan WB Talk With malam ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, ya kan? Yang kenal-kenal sama Bang Anang bisa Bang salam-salam Bang, boleh. Oke. Ada mau salam-salamin kan nih? Cukup aja nih, cuman satu aja, PBSI Kobar Jaya. Oh, itu PBSI Kobar Jaya. Allahu Akbar. Iya dong, takbir Allahu Akbar. Oke. Jadi cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton WB Talk With kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.